computer. Oke, ya, silakan. Maaf Ibu, saya lanjut atau ulang lagi greeting-nya? Ulang lagi aja ya, memperkenalkan dirinya. Silakan. Ya, selamat siang. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri, Anissa Suci Pratiwi, dan dua teman sekelompok saya, Deborah Simarmata dan Ivo Anggraini. Baik, kami akan membahas topik tentang media sosial Facebook. Kami telah membagi pembahasan menjadi 6 judul besar yang akan dibahas menggunakan unsur 5W plus 1H dan tambahannya membahas kelebihan dan kekurangan aplikasi Facebook dengan saingan media sosial. Baik, saya akan mulai. Saat ini, perkembangan dunia teknologi informasi dan komunikasi berupa internet telah memberikan banyak kemudahan bagi seseorang dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kehadiran internet ini mampu memberikan kesan tanpa jarak dalam hal komunikasi yang dapat dilakukan kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun. Melalui jejaring sosial, setiap orang dapat saling bertukar ide, menjalin hubungan secara intensif, dan dapat membangun hubungan komunikasi dengan lebih bebas. Masuk ke judul pertama, yaitu pengertian Facebook. Definisi Facebook adalah sebuah situs jejaring sosial yang memungkinkan pengguna dapat saling berinteraksi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia. Frasa buku muka merupakan prinsip dasar yang membedakan Facebook dengan jejaring sosialnya, yaitu menampilkan seluruh informasi dari pengguna tersebut. Facebook menawarkan berbagai fitur canggih yang belum pernah ada di sosial media sebelumnya. Selain dapat bertukar pesan, dengan Facebook, seorang pengguna dapat menciptakan halaman pribadi, menambahkan, membuat, dan mengupdate status, membagikan berbagai jenis konten, video call, dan banyak lagi. Selain itu, Facebook juga dilengkapi dengan alat privasi untuk membatasi siapa saja yang berhak melihat hal yang pengguna bagikan. Masuk ke judul kedua. Pendiri Facebook. Pendiri Facebook ada 5 orang sekawan, yaitu Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Andrew McCallum, Dustin Moskovitz, dan Chris Hoyes. Namun seiring dengan berkembangnya Facebook, nama Zuckerberg lebih dikenal karena posisinya yang menjabat sebagai CEO. Sedikit tentang Mark Zuckerberg atau yang memiliki nama lengkap Mark Elliott Zuckerberg, lahir di daerah Westchester County di New York City, Amerika Serikat. Zuckerberg merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Dari masa kecilnya, ia ini memang suka sekali mengutak-atik perangkat komputer yang ia miliki dan selalu penasaran untuk mencoba berbagai perangkat lunak atau perangkat di komputer miliknya. Ia pun mencoba beberapa kali untuk membuat program tersebut. Edward, ayahnya, memberikan komputer pada Mark sejak masih berusia 8 tahun. Hingga pada saat Mark sekolah di tingkat sekolah menengah atas, tepatnya di Phillips Exeter Academy, ia bersama temannya D'Angelo mencoba membuat plugin bagi MP3 player Winamp. Lalu di akhir tahun SMA mereka akhirnya direkrut oleh kedua perusahaan besar tersebut untuk menjalankan suatu proyek. Lanjut ke jenjang perguruan tinggi untuk berkuliah, Mark dan D'Angelo berpisah. D'Angelo, kawannya, masuk ke Caltech
atau California Institute of Technology. Sementara itu, Mark Zuckerberg berhasil masuk ke Harvard University. Baik, penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Deborah. Terima kasih. Selanjutnya, kenapa Facebook diciptakan? Misi Facebook adalah to give people the power to share and make the world more open and connected. Yang dapat diartikan, jika Facebook ingin memfasilitasi orang-orang untuk saling berbagi dan membuat dunia lebih terbuka dan terhubung. Penggunaan internet yang begitu pesat mempengaruhi kemunculan jejaring sosial sebagai wadah komunikasi secara virtual, baik antar individu maupun antar kelompok. Melalui jejaring sosial seperti Facebook, setiap orang dapat saling bertukar ide, menjalin hubungan secara intensif, dan dapat membangun hubungan komunikasi dengan lebih bebas. Kapan Facebook pertama kali dibuat dan dikenal dunia? Facebook pertama kali diluncurkan pada 4 Februari 2004. Zuck menamai situs ini The Facebook, yang beralamat di thefacebook.com. Nama ini terinspirasi dari direktori dan foto mahasiswa Harvard dan dengan nama yang sama, yakni Facebook. Awalnya situs The Facebook hanya diperuntukkan bagi mahasiswa di Universitas Harvard. Melalui The Facebook, mahasiswa Harvard bisa melakukan beberapa hal, mulai dari menemukan orang di kampus, mencari tahu siapa saja teman Anda di kelas, hingga melihat visualisasi jaringan sosial pengguna. Yang menarik, tampilan awal The Facebook ternyata menggunakan foto aktor sekaligus pembuat film asal Amerika Serikat bernama Alfredo James Pacino alias Al Pacino. Hasil comotan dari internet sebagai logonya. Pembuatnya adalah teman sekelas Zuck, Andrew McCallum. Awalnya, keanggotaan situs The Facebook ini dibatasi hanya untuk mahasiswa Universitas Harvard. Dalam bulan pertama, lebih dari setengah populasi mahasiswa di Harvard sudah terdaftar di situs The Facebook. Pada Maret 2004, layanan The Facebook akhirnya merambah ke universitas lain di Amerika Serikat, termasuk seluruh universitas di Columbia, Princeton, dan lain-lain hingga universitas di daerah Boston, Amerika Serikat. Pada 1 Oktober 2005, layanan The Facebook terbuka untuk mahasiswa di universitas lain di berbagai penjuru dunia dan pelajar yang berusia minimal 13 tahun. Tak hanya mahasiswa, The Facebook juga turut memperluas layanannya ke karyawan di beberapa perusahaan, termasuk Apple dan Microsoft. Di mana Facebook dibuat? Mark Zuckerberg, Eduardo Severin, Andrew McCallum, Dustin Moskovitz, dan Chris Hages yang menciptakan Facebook merupakan sekawan yang juga teman satu kamar asrama di Harvard University. Di kamar asrama inilah Facebook pertama kali diluncurkan pada 4 Februari 2004. Mark yang bertindak sebagai programmer, konon hanya butuh 2 minggu untuk menciptakan Facebook. Sebab, selain jago programming, dia sudah beberapa kali membuat proyek yang mirip dengan Facebook. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ivo. PPT-nya tidak bergerak ya? Masih perilisan aplikasi? Masih memang belum bergerak apa nge-freeze nih?
lagi di slide perkembangan aplikasi, Bu. Oh, di saya masih perilisan aplikasi. Tapi yang lain, saya takutnya gangguannya di saya nih. Yang lain gimana? Rilisan aplikasi, Bu. Nah, ya kan. Berarti belum bergerak ya dari tadi ya. Oke, ya udah. Dilanjutkan silakan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Bagaimana perkembangan Facebook sampai detik ini? Media sosial yang memiliki sejumlah pengguna lebih banyak. Saat ini jawabannya tak lain adalah Facebook. Jejaring sosial buatan Mark Zuckerberg dan keempat temannya ini dilaporkan memiliki jumlah pengguna aktif bulanan mencapai 2,8 miliar. Belum termasuk jejaring sosial lain yang dimiliki Facebook, yakni Instagram dan WhatsApp, yang juga dimiliki oleh miliaran orang di berbagai belahan dunia. Pada tahun 2009, jejaring Facebook merupakan jejaring yang paling banyak diminati berdasarkan pengguna aktif yang ada di dunia. Namun beberapa tahun belakangan ini, di sejumlah negara pengguna dari Facebook mulai menurun, hanya saja di wilayah Indonesia pengguna Facebook menjadi semakin populer. Tua, muda, dan anak-anak memiliki akun Facebook. Dengan adanya fakta tersebut, kita tahu bahwa banyaknya warga Indonesia yang menggunakan Facebook karena Facebook merupakan sosial media terbaru yang muncul awal-awal teknologi modern berkembang. Orang yang sudah memiliki Facebook biasanya malas untuk mencari sosial media lain, mereka sudah mendapatkan kenyamanan dan menggunakan Facebook. Beberapa alasan sosial media Facebook masih memiliki banyak sekali peminat adalah beragam fitur dan fasilitas, tampilan Facebook yang simpel dan sederhana, namun selalu dapat memunculkan fitur terbaru dan fasilitas yang lebih modern. B. Permainan seru, banyak game yang bisa dimainkan di Facebook. Pengguna khususnya anak muda yang gemar bermain game, bahkan dapat dimainkan dengan orang-orang asing yang terhubung di luar sana, sehingga akan membuat game semakin seru. Oke, sebentar dulu. Ini masih nge-freeze lagi nih, masih di perkembangan aplikasi kalau di saya. Atau sudah ada yang lain, atau memang nge-freeze lagi nih? Masih di perkembangan. Maaf, Bu, memang masih di perkembangan aplikasi ya? Oke. Di sini pembahasannya. Oh iya, oke. Silahkan dilanjutkan. Grup atau komunitas. Di dalamnya membahas kegemaran tertentu, bisa juga grup untuk wilayah dan organisasi tertentu. D. Pengingat, Facebook akan memberi notif ulang tahun teman Facebook. Selain itu juga memiliki fitur pengingat usia pertemanan dan postingan beberapa tahun lalu bagi pengguna lama. E. Menambah kenalan, menghubungi teman-teman, baik yang sudah dikenal sebelumnya atau ingin berkenalan dengan teman yang baru. Facebook menjadi salah satu tempat online bagi manusia yang untuk berinteraksi dengan banyak orang. F. Berjualan online. Membuka lapak berjualan secara online sudah menjadi tren yang banyak digunakan pengguna sosial media. Tidak hanya pakaian dan makanan, pengguna juga dapat menjual perabot rumah tangga, tanaman, kendaraan, bahkan menjual jasa seperti penulisan, fotografer, cleaning service yang banyak dicari sesama pengguna lain tanpa repot keluar rumah. Materi selanjutnya, kelebihan Facebook dari aplikasi pesaing lain. 1. Lebih mudah. Facebook sangatlah mudah untuk digunakan dibanding media sosial lainnya. Tampilan Facebook sangat minimalis sehingga mudah dimengerti oleh pengguna Facebook yang baru bergabung. Navigasi Facebook juga mudah menjadi poin plus bagi jejaring sosial terbesar ini. B. Pengguna terbesar. Facebook menjadi juara pertama di antara situs jejaring sosial lainnya karena Facebook memiliki sekitar 1,44 miliar pengguna aktif setiap bulannya, seperti dilaporkan Facebook pada bulan April lalu. C. Tempat bisnis. Facebook sangat cocok untuk lapak produk yang akan dijual para pembisnis online. Bagaimana tidak, pebisnis online sangat meraup keuntungan karena jaringan pemasaran lebih besar. Apalagi Facebook memiliki pengguna yang cukup banyak. D. Aksesibilitasi. Pihak Facebook selalu memudahkan penggunanya untuk membuat akses jejaring sosial ini, terutama aplikasi mobile Facebook yang tersedia
berbagai sistem operasi, mulai dari Java, BlackBerry, Android, Apple, dan bahkan hanya bermodal HP berfitur internet saja, Anda sudah dapat mengakses Facebook. Permainan fitur yang menjadi ciri khas Facebook. Fitur ini menjadi Facebook dapat memperoleh pengguna besar, terutama anak-anak. Jarang sekali situs jejaring sosial yang menyediakan fitur hiburan untuk penggunanya. Indikator online. Facebook memberikan indikator beberapa titik atau dot berwarna hijau pada fitur chat. Fitur ini juga jarang ditemukan di jaring sosial lainnya, bahkan sepertinya hanya Facebook yang memiliki indikator seperti ini. Materi selanjutnya, kekurangan Facebook dari pesaing lain. 1. Sulit menemukan mana yang asli dan yang palsu, terutama akun selebriti yang ingin menemukan teman dengan mencari akan sulit sekali ketemu karena banyaknya pengguna Facebook yang kebetulan mempunyai kesamaan nama sehingga sangat sulit membedakannya. 2. Mengganggu belajar siswa. Banyak sekali pelajar Indonesia menggunakan Facebook. Hal ini menyebabkan belajar dinomor duakan karena kemudahan untuk mengobrol dengan pacar atau teman di Facebook. Apalagi gratis, tidak seperti SMS yang dikenakan tarif per SMS-nya. 3. Pornografi. Kasus yang sangat parah menjangkit di media sosial adalah kasus yang berkaitan dengan seksual. Salah satunya pornografi. Tidak hanya filter konten yang disediakan Facebook membuat jejaring sosial yang berpenghuni anak-anak dan dewasa campur aduk. Konten yang seharusnya dilihat oleh 18 tahun ke atas malah terlihat oleh anak-anak remaja. Mudah kesebarnya berita hoaks, teori konspirasi, provokasi, kegiatan demonstrasi, dan lainnya. 5. Kecanduan. Dapat mengganggu psikologis pengguna dalam kehidupan nyata. Bukan tidak mungkin karakter seseorang terbentuk dari Facebook. Hal ini karena pengguna Facebook menemukan ribuan orang yang memiliki karakter berbeda-beda, walaupun mereka tidak saling bertemu. Biasanya yang tampak pada status yang dibuatnya. 6. Facebook dijadikan tempat penyebaran ketidaksukaan seseorang. Kebencian, fitnah, provokasi, banyak orang yang tidak bijak dalam menggunakan Facebook. Mereka sering membuat status yang hanya membuat orang lain terluka dan sakit hati, bahkan untuk kelompok tertentu. Baiklah, kesimpulan yang ada, Facebook yang sudah berdiri sejak 4 Februari masih tetap mempertahankan eksistensinya di kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai orang tua. Facebook masih eksis dan digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia karena Facebook selalu memunculkan fitur terbaru dan fasilitas yang lebih modern, sehingga banyak orang yang tidak bosan dengan Facebook. Di dalam aplikasi tersebut, pengguna bisa menggunakan information sharing dan berbagi informasi, pengalaman, mendokumentasi apa yang sedang mereka lakukan, dan lain sebagainya. Baik. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kata kami. Terima kasih dan selamat sore. Ya, sudah sampai mana ya? Udah selesai? Sudah, Ibu. Oke, ya. Thank you. Untuk next kelompoknya adalah kelompoknya Novita. Silahkan.
Maaf Bu, boleh menjawab? Ya, kenapa Novita? Masalah Bu. Masalahnya kenapa? Kelompok lain duluan Bu. Karena Komputer saya belum terhubung ke ini Bu. komputer yang lain, kamu kan satu tim. Cuman Angelnya kan Bu lagi nggak masuk. Terus Rajibnya katanya nggak ada komputer Bu. Oke. Kamu kelompok apa tadi? Iya, soalnya laptopnya belum terhubung Bu. Iya, kelompok kamu kelompok apa? Kelompok OVO Bu, aplikasi OVO. Oh, siapa saja tadi? Novita, Angelina Angel. Simanjuntak. Sebentar, Rajib. Angelina. Dan Rajiv. Oke. Oke, next-nya kelompoknya Hamidah, Rahmi. Kami persilahkan. Bisa share screen? Bisa, Ibu. Oke, silahkan. Bu, tapi saya share screen-nya pakai 2 akun, nggak apa-apa ya, Bu? Ya, silahkan. Nggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan saya dan rekan saya terlebih dahulu. Saya sendiri Hamidah Rahmi dan rekan saya Mahsa Maulidina Rahma, Dwi Hila, dan Feni Sinta Lorena. Beberapa menit ke depan, saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang aplikasi TikTok menggunakan sistem 5W plus 1H serta kelebihan dan kekurangan. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Mahsa. Baik, terima kasih. Apakah itu TikTok? TikTok adalah sebuah jaringan sosial dan platform video musik. Aplikasi tersebut memperbolehkan para pemakai untuk membuat video musik pendek mereka sendiri. Lalu, siapa pendiri TikTok? Pendiri TikTok adalah Zhang Yiming, menjadi miliarder terkaya Cina di bawah usia 40 tahun. Pada pertengahan September lalu, kekayaan pria berusia 38 tahun ini bertambah 230 miliar yuan atau 515,6 triliun menjadi 340 miliar yuan atau 762,2 triliun dari periode yang sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Feni.
terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di mana dibuatnya TikTok? TikTok berasal dari negara Cina. Saat ini TikTok berada di bawah perusahaan ByteDance, sebuah perusahaan raksasa di negeri tirai bambu. Kapan terbentuknya TikTok? Pada bulan September 2016, ByteDance merilis aplikasi bernama Douyin. Dalam waktu singkat, aplikasi video pendek ini menjaring 100 juta pengguna dan mencapai 1 miliar views setiap harinya. Setelah berjaya di negara sendiri, TikTok mulai melakukan ekspansi pasar ke luar negeri. Mereka mengakuisisi aplikasi Musical.ly tahun 2017 yang merupakan raja medsos di bidang sharing video singkat di Amerika Serikat. Agar lebih familiar di telinga orang non-Cina, nama aplikasinya pun diganti menjadi TikTok. Di Indonesia, aplikasi ini mulai populer tahun 2018. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Hila. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari ini. Mengapa didirikan aplikasi TikTok? TikTok dikembangkan sebagai pembuat video pendek yang memiliki misi untuk merekam dan menyajikan kreativitas serta momen berharga. TikTok memungkinkan setiap orang untuk menjadi kreator dan mendorong pengguna untuk membagikan ekspresi kreatif melalui video berdurasi 15 detik. Selanjutnya, bagaimana TikTok berkembang pesat? TikTok berkembang pesat karena aplikasi yang berasal dari Cina ini menawarkan cara asik untuk membuat video menarik. Sosmed telah lama meluncurkan hal serupa seperti YouTube dan iklan AdSense lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hamidah. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang sisi positif TikTok. Yang pertama, kita bisa mendapatkan uang dari aplikasi TikTok dengan mempromosikan bisnis online dan membuka jasa endorsement. Yang kedua, TikTok dapat menghilangkan kesedihan kita atau hal-hal yang membuat kita galau karena di TikTok terdapat banyak video-video lucu di dalamnya. Yang ketiga, mendapatkan banyak sekali pembelajaran dari TikTok, terutama dari segi kehidupan dan juga video-video tutorial seperti cara memakai jilbab yang benar. Selanjutnya ada sisi negatif TikTok. Yang pertama, meningkatnya rasa narsisme bagi remaja. Kedua, hilangnya rasa malu. Yang ketiga, awal dari kemunduran suatu negara. Pesaing TikTok sendiri adalah aplikasi yang bernama Lasso. Facebook diam-diam telah meluncurkan aplikasi pesaing TikTok yang diberi nama Lasso. Dalam kurun waktu singkat, setelah tahap development, di akhir Oktober kemarin, Lasso hadir dengan ragam fitur persis seperti TikTok. Mulai dari fitur merekam video yang dilengkapi dengan efek, hingga penambahan musik latar belakang. Saya akan menarik kesimpulan dari presentasi kami, yaitu TikTok merupakan sebuah aplikasi jejaring sosial dan platform video musik dari Cina yang dimana pengguna bisa membuat, mengedit, dan berbagi klip video pendek lengkap dengan filter dan disertai musik sebagai pendukung. Dengan aplikasi ini, penggunaan dapat membuat video pendek yang unik yang bisa dibagikan dengan teman dan ke seluruh dunia. Dan aplikasi ini bisa menghasilkan uang dengan cara menjual barang live atau yang biasa kita sebut dengan endorsement. Sekian presentasi dari kami. Lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, selamat siang. Terima kasih kelompok Hamidah. Cuman saya bingung, ini kenapa PPT-nya kecil banget ya? Apa gara-gara di-share lewat handphone? Apa gimana? Iya, Bu. Oh, di-share lewat handphone. Pantes. Oke, ya sudah. Baiklah. Next-nya adalah kelompoknya Sally. Udah belum? Silahkan. Maaf Bu, udah terlihat share screen-nya. Sudah, Sally, tapi belum di slideshow ya.
Selamat siang, Bu. Selamat siang, teman-teman. Selamat Iya. siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Perkenalkan kelompok kami, saya sendiri, Rahmi Dayatin dan Rafa, dan 2 orang lagi teman saya, yaitu Celia Srapina dan Hanik Atul Makrumah. Pertama-tama, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk menyampaikan hasil dari presentasi kami. Nah, kami mengambil topik yaitu Google Classroom. Bisa kita lihat bersama-sama, ini adalah gambar Google Classroom. Mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Baik, Google Classroom adalah layanan berbasis internet yang disediakan oleh Google sebagai sebuah aplikasi e-learning pembelajaran dalam jarak jauh atau daring, seperti yang kita lakukan pada saat ini. Aplikasi ini didesain untuk membantu pendidik atau guru dalam membuat dan membagikan tugas kepada peserta didik secara paperless atau online. Nah, Google Classroom ini pertama kali dirilis pada tanggal 20 Agustus 2014. Namun pada tahun 2015, adanya lagi penggabungan, yaitu pertama Google Drive untuk pembuatan pengiriman tugas, kemudian ada Google Doc dan Sheet, Slide untuk penulisan, dan ada juga Gmail untuk berkomunikasi, dan serta ada Google Calendar untuk penjadwalan. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat bersama-sama, ini adalah gambar dari pendiri Google Classroom. Yang pertama ada Larry Page dan Sergey Brin. Nah, aplikasi ini biasanya digunakan untuk pembelajaran jarak jauh seperti halnya pada saat ini. Kenapa pada saat ini? Dunia sedang mengalami masa-masa yang sulit dikarenakan adanya wabah penyakit, yaitu COVID-19, sehingga orang-orang di seluruh dunia sulit menjalani aktivitas seperti biasanya. Dengan adanya wabah virus corona ini, masyarakat diwajibkan untuk tetap berada di rumah untuk meminimalisir kasus wabah tersebut. Terutama pada tenaga pengajar dan juga para pelajar terpaksa harus mengadakan pembelajaran secara daring atau online. Biasanya mereka menggunakan sebuah aplikasi e-learning untuk bisa melaksanakan proses pembelajaran menggunakan internet, salah satunya adalah menggunakan Google Classroom. Baik teman-teman, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Celia Srapina. Kepada teman, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Baik, selanjutnya merupakan cara mendaftar akun dari Google Classroom. Jadi icon dari Google Classroom itu yang ada di kiri ya teman-teman, yang seperti bisa dilihat. Pertama itu unduh terlebih dahulu aplikasinya lewat Google Play Store, itu untuk Android, dan lewat App Store untuk pengguna iPhone. Selain mengunduh aplikasinya, Anda juga bisa langsung meluncur ke laman web resminya di https://classroom.google.com melalui laptop, komputer, PC, atau gawai. Lalu selanjutnya akan ada tampilan seperti ini. Anda bisa memilih akun Google atau email yang aktif yang Anda gunakan untuk login ke kelas Google tersebut. Lalu klik selanjutnya atau next. Apabila teman-teman belum memiliki email, pastikan Anda membuatnya terlebih dahulu. Selanjutnya akan ada tampilan seperti ini. Teman-teman harus memasukkan password atau kata sandi dari akun Anda tersebut. Lalu akan ada tampilan seperti ini. I'm a student and I'm a teacher. Jadi jika Anda seorang pengajar atau guru, maka klik I am a teacher atau saya seorang guru. Dan jika Anda merupakan seorang pelajar, maka klik I am a student atau saya seorang pelajar. Selanjutnya akan ada tampilan seperti ini dan teman-teman bisa langsung mengklik get started atau klik mulai. Selanjutnya akan ada
opsi create class itu untuk pengajar, yang mana itu untuk membuat sebuah kelas di Google Classroom ini, dan juga ada opsi join class atau gabung dengan kelas yang biasa bisa digunakan oleh pelajar untuk masuk ke kelas yang telah dibuat oleh gurunya. Baik, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Hanik. Kepada Hanik dipersilakan. Baiklah, kalau begitu saya akan melanjutkan penjelasan yang selanjutnya, yaitu ada fitur pada Google Classroom. Nah, di Google Classroom ini tersedia fitur, yang pertama itu ada fitur kelas. Fitur kelas itu adalah sebuah fitur yang tersedia di Google Classroom, yang mana fitur tersebut kita bisa melihat kumpulan-kumpulan materi dan tugas yang sudah diberikan oleh guru atau dosen. Yang kedua itu ada fitur Classwork. Classwork adalah fitur unggulan dari Google Classroom yang memungkinkan kita untuk meletakkan tugas agar bisa dilihat, diunduh, ataupun dikerjakan. Classwork di Google Classroom itu cukup istimewa karena untuk tenaga pengajar itu bisa mengatur due date atau batas waktu pengumpulan, bisa mengatur kapan tugas tersebut bisa muncul dan mulai dikerjakan, dan juga bisa memberikan tugas dalam bentuk atau dalam berbagai platform, termasuk dari YouTube, Gform, ataupun website. Untuk fitur selanjutnya, itu ada fitur People. Di fitur ini kita bisa melihat semua siswa dan guru atau dosen yang bergabung di sebuah kelas. Bisa dikatakan, People adalah student list yang cukup efektif. Fitur ini memiliki tombol plus yang berfungsi untuk menambah student ataupun teacher yang ingin dilibatkan. Selanjutnya ada fitur notifikasi. Di fitur notifikasi ini, para pelajar akan mendapatkan pemberitahuan jika guru atau dosen mengirim materi atau sebuah tugas. Biasanya notifikasinya akan masuk dan terhubung melalui email kita. Selanjutnya ada fitur to do. Pada tampilan to do, kita bisa melihat tugas-tugas yang belum dikerjakan, yang sudah dikerjakan, maupun yang terlambat diselesaikan. Dan juga di fitur tersebut, kita juga bisa melihat skor atau nilai yang diberikan kepada kita di setiap tugas yang sudah kita kerjakan. Selanjutnya ada kelebihan dari Google Classroom. Kelebihan yang pertama ada simple. Google merancang aplikasi Google Classroom dengan integrasi yang sangat sederhana bersama G Suite untuk pendidikan, sehingga dengan teknologi ini tenaga pendidik bisa fokus menjalankan tugasnya sebagai tenaga pendidik. Yang kedua ada aman. Google Classroom menjamin tingkat keamanan yang tinggi ketika menggunakan aplikasi ini, sebab layanan ini terintegrasi dengan layanan Gmail yang reputasinya sangat baik dalam hal keamanan. Teknologi ini berfungsi sebagai media penyimpanan atau arsip digital bagi peserta didik atau tenaga pendidik yang apabila sewaktu-waktu dibutuhkan bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya ada mudah digunakan. Mudah digunakan dalam artian penggunaannya sangat friendly, mulai dari pembuatan kelas baru sampai dengan personalisasi kelas tersebut. Semua bisa dikerjakan dengan langkah yang sangat sederhana, sehingga tenaga pendidik bisa fokus dengan tujuannya membuat kelas tersebut. Tenaga pendidik tidak bisa disibukkan dengan rumitnya personalisasi dari sebuah aplikasi yang mereka gunakan. Selain itu, Google Classroom juga hemat dari sisi pemakaian kuota internet, sebab aplikasi ini fokus pada pembelajaran, baik itu dalam penyampaian materi maupun dalam pemberian tugas. Walaupun ada link materi yang dibagikan, tetapi link tersebut bisa diakses secara offline setelah peserta mengunduh materi atau tugas tersebut. Selanjutnya ada lintas platform.
Aplikasi ini bisa diakses di personal komputer atau smartphone, sehingga tenaga pendidik maupun peserta didik bisa belajar, mengerjakan tugas, dan melihat pengumuman bisa dimanapun tanpa harus bertatap muka, sehingga sangat efisien dalam menyampaikan materi pembelajaran, tugas, maupun pengumuman. Selanjutnya, hemat waktu. Alur tugas yang sederhana dan tanpa menggunakan kertas memungkinkan pendidik membuat, memeriksa, dan menilai tugas dengan cepat dalam satu tempat, sehingga itu bisa menghemat waktu. Selanjutnya bisa dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Untuk selanjutnya ada kekurangan dari Google Classroom. Kekurangannya sendiri itu hasil pengerjaan tugas lebih mudah dijiplak atau copy paste. Maaf Bu, sedikit ada gangguan. Saya akan melanjutkannya. Oke, ya silahkan. Untuk kekurangan Google Classroom itu sendiri, kita atau tenaga pendidik tuh nggak bisa memantau atau mengontrol pelajar dalam menanggapi materi pembelajaran yang diberikan kepada para pelajar. Tak jarang juga pelajar yang hanya memantau di balik layar smartphone tanpa memberikan umpan balik kepada pendidik. Selanjutnya itu ada hasil pengerjaan tugas lebih mudah dijiplak atau copy paste. Yang ketiga itu ada kecakapan guru dalam memanfaatkan semua layanan yang ada di Google Classroom. Nah, apa sih alasan penggunaan Google Classroom itu bisa dibilang cukup eksis ya di zaman sekarang? Itu karena Google Classroom mulai eksis pada tahun 2020 semenjak wabah COVID-19 mewabah di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya seluruh kegiatan terutama proses pembelajaran diliburkan dan tenaga pendidik mulai mengajar para pelajar melalui situs e-learning seperti Google Classroom sebagai sarana dalam melangsungkan pembelajaran secara daring. Google Classroom juga memiliki beberapa fitur yang sangat mudah sehingga para tenaga pendidik dan juga pelajar akan lebih mudah untuk menggunakannya. Baiklah, saya kira itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih, Hanik. Oke, kita kayaknya nggak bisa panjang-panjang dulu, karena nanti takutnya terlalu lama juga pada saat saya merecord. Jadi, silahkan yang next, setelah 4 kelompok ini, Anda akan presentasi di next pertemuan ya. Itu di hari apa? Hari Senin, Bu. Hari Senin. Tapi Senin praktek ya? Iya, Bu. Oh ya udah kita lihat deh ya gimana ya. Nanti kalau misalnya pun tidak, saya nanti coba minta nanti kita bicarakan lagi kalau misalnya sudah ada pengumuman lagi. Oke? Baiklah, terima kasih. Sudah 4 kelompok. 4 kelompok itu sorry, saya cek dulu. Kita tuh baru masih 3 ya sebenarnya ya, masih Facebook, TikTok dengan Google Classroom.
It's okay, nggak masalah. Oke, jadi next, nanti pertemuan kita akan membahas lagi mengenai ini, sekaligus saya akan mereview juga. Oke, kelompok tadi yang 3 kelompok ini. Oke, jadi silahkan untuk yang next kelompoknya dipersiapkan lagi, jangan sampai nanti ada kendala lagi ya. Kayak tadi OVO itu nggak maju gitu. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi nanti dan selamat sore. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat sore, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat sore.